Halo semua, ketemu lagi nih sama kita. Siapa sih kita? Yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Fani Wirita Suherman dengan NPM 119040266. Saya Farhan Saptolistia dengan NPM 320040040004. Saya Yuka Rizka Amalia. NPM saya 119040271. Dan saya Iji Sugara NPM 1190404259. Pada video pembelajaran kali ini, kami diberikan tugas untuk memaparkan materi terkait dengan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut penjelasannya. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam perusahaan itu terdapat organ perusahaan yang terdiri dalam 3 bagian. Yang pertama itu adanya rapat umum pemegang saham atau RUPS, kemudian yang kedua itu adanya Dewan Komisaris, dan yang terakhir itu adalah direksi. Rapat umum pemegang saham atau RUPS adalah agenda tahunan yang biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan. RUPS tersebut kemudian akan menjadi wadah bagi pemegang saham untuk menyampaikan pendapat mereka secara formal berdasarkan keterangan atau laporan yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan. Prinsip dasar dari rapat umum pemegang saham itu ada 3. Yang pertama, rapat umum pemegang saham itu sebagai wadah pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua itu keputusan didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang, dan yang ketiga tidak intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun direksi. Pedoman pokok pelaksanaan dari RUPS itu ada 3. Yang pertama itu keputusan RUPS wajar dan transparan untuk kepentingan jangka panjang. Kemudian yang kedua, RUPS diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, penyelenggaraannya RUPS adalah direksi. Sebelum membahas lebih detail terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi, berikut peran Dewan Komisaris dan Direksi secara menyeluruh. Yang pertama, pelaksanaan GCG. Yang kedua, menjalankan fungsinya sebagai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, independensi. Dan yang terakhir, yang keempat, tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk, apa sih pengertian dari komisaris? Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk komisaris utama, adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Nah, untuk prinsip dari komisaris yaitu yang pertama, 1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan mengambil keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Kemudian yang kedua, anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Dewan Komisaris ada apa aja ya? Yang pertama, memerintah perusahaan dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan yang luas dari organisasi tersebut. Yang kedua, berhak memilih, mendukung, mengangkat, dan memberikan penilaian kinerja direksi perusahaan. Yang ketiga, memastikan adanya kecukupan sumber keuangan perusahaan. Yang keempat, melakukan pengesahan anggaran tahunan. Yang kelima, memberikan pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan pada para pemilik saham. Dan yang terakhir, untuk menentukan nominal gaji dan juga kompensasi yang diterima oleh setiap anggota Dewan Komisaris perusahaan. Tanggung jawab Dewan Komisaris. 1. Dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. 2. Diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan. 3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS.
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite penunjang, di antaranya 1 komite audit, 2 komite nominasi dan remunerasi, 3 komite kebijakan risiko, dan yang keempat komite kebijakan corporate governance. Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Secara yuridis, pentingnya kedudukan direksi tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat padanya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tidak semua direksi perusahaan menyadari akan tugas dan tanggung jawab tersebut, seperti adanya konflik yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak berjalan atau tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Prinsip dasar direksi. Terdapat 5 prinsip dasar direksi. Yang pertama itu bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. 2. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. 3. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian yang keempat, kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara atau sejajar. Dan yang terakhir, yang kelima, tugas direktur utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen. 2. Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. 4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab Dewan Direksi. 1. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG. 2. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. 3. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian. 4. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. 5. Pertanggungjawaban direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG. Fungsi direksi. 1. Kepengurusan. 2. Manajemen risiko. 3. Pengendalian internal. 4. Komunikasi. Dan 5. Tanggung jawab sosial. Berikut ini merupakan rincian dari tugas seorang direksi. Perbedaan direksi dan komisaris secara umum. Komisaris berperan sebagai manajer ataupun manajer senior perusahaan yang memikul tanggung jawab dalam memantau kelancaran dan juga kesehatan keuangan perusahaan. Mereka juga bisa disebut sebagai pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan dewan direksi untuk kemajuan perusahaan dan memantau para bawahannya.
Direksi. Direksi adalah seseorang yang dilatih guna menjalankan suatu perusahaan. Dewan direksi atau orang profesional yang ditugaskan langsung oleh pemilik bisnis untuk bisa mengelola dan juga menjalankan perusahaan. Secara tanggung jawabnya, komisaris berdasarkan undang-undang yang berlaku, Dewan Komisaris adalah suatu badan yang mewakili mereka yang tidak berpandangan guna mengawasi strategi perusahaan dan juga mengimplementasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh direksi. Direksi adalah mereka yang bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan dan selalu memperhitungkan tujuan, minat, dan juga bidang jenis usaha, serta melakukan perhitungan yang matang guna kepentingan para pemilik saham dan seluruh pihak. Materinya sudah habis nih teman-teman. Gak kerasa ya. Wah, hari ini kita dapat ilmu baru. Pasti teman-teman tambah pinter dong. Ya kan? Ya kan? Oh ya, tunggu kami lagi ya. Awas loh, ntar kangen. Bye-bye semua.